Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna. Dengan kasih sayang Allah dan iradahnya, alhamdulillah kita bersama dapat menyisihkan waktu untuk taqarruban ilallah melalui ibadah Jumat ini. Mudah-mudahan getaran jiwa yang mendalam, yang suci, yang ikhlas pasrahkan Allah perginya ke tempat yang mulia ini, mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Amal kita diterima oleh Allah sebagai amal soleh yang mampu menghantarkan kita bahagia, sejahtera, selamat dunia dan akhirat. Apabila kita mempelajari usul fikih, ada materi yang disebut maqasidus syar'iyyah, tujuan hukum syarak. Ada 4 macam. Pertama, hifdzud din, hifdzul aqidah, hifdzul iman, menjaga keutuhan iman. Iman diucapkan syahadat dengan lisan, diikat dengan hati yang kuat, dilaksanakan anggota badan, melahirkan amal soleh dan akhlakul karimah. Iman di alam arwah, tauhid waktu lahir, tauhid iman dalam perjalanan hidup, iman tauhid dalam kematian, dan iman tauhid bertemu dengan Allah nanti. La'allakum bi'rabbikum tuqinun, mudah-mudahan kamu bertemu dengan Tuhanmu dengan bulat keyakinan. Kedua, hifdzun nafas, menjaga nyawa. Wajib manusia menjaga diri dalam kesehatan. Tidak boleh bunuh diri dan tidak boleh membunuh orang lain. Yang dibolehkan contohnya karena perang tak dapat didamaikan, memerangi dengan kaum musyrikin kafirin yang harabi. Karena kisos an-nafsu bin nafsi, karena hirobah, karena membuat kekacauan dalam dunia ini, dan lain-lainnya. Ketiganya, hifdzun nasal, menjaga turunan. Islam bukan membunuh cinta, Islam bukan membunuh syahwat, itu anugerah Allah.
Tapi Islam menyalurkan syahwat dan cinta bi'aqdin sahihin melalui akad nikah yang sah. Sehingga Nabi menyatakan an-nikahu sunnati paman raghiba an sunnati bersama ini. Nikah itu sunnahku, perjalananku. Siapa yang orang tidak nikah bukan umatku. Salah satu doa dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, berikan kepada kami pasangan rumah tangga kami, istri-istri kami, wa dzurriyyatina dan putra-putri turunan kami, qurrata ayun, rumah tayang harmonis yang enak dipandang mata, enak didengar remjukan hati kami, ti istri herang mata ngeunah kana angeuna, waj'alna jadikanlah kami lil muttaqina imama, kami turunan kami jadi pemimpin orang-orang takwa, membina litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Ketiga, hifdzul aqli, menjaga akal, kecerdasan, berilmu. Sehingga Islam mengharamkan minuman keras merusak otak. Islam sangat menghargai orang berilmu dengan dasar iman. Wa iza kilang suju pang suju yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Apabila dikatakan kepada mereka manusia, berilah kamu menghormati orang terhormat berdiri, Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kamu, wallazina utul ilma, dan orang-orang didatangkan ilmu, darajat, beberapa derajat yang tinggi. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya, menerangi diri dan menerangi orang lain. Al-jahlu zulmun, orang bodoh adalah gelap. Gelap untuk diri dan gelap untuk orang lain. Jadilah penerang diri, penerang orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang memberi manfaat kepada yang lain. Sehingga Islam bertanya dengan istifham ingkari li taubih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah ya Muhammad, apakah sama harganya orang-orang pandai dengan orang bodoh? Orang pandai dengan orang bodoh akan beda. Sama-sama tentara, kopral dan jenderal, sama 1 bulan, gajinya tidak sama karena ilmu. Guru besar, profesor, doktor dengan guru TK, sama guru sebulan, gajinya tidak sama. Oleh sebab itu, jadilah orang-orang beriman, punya ilmu, melahirkan amal soleh berharga di akhirat. Keempat adalah hifdzul mal, menjaga harta. Apabila kita telusuri perjalanan Rasulullah SAW, Nabi lahir dalam keadaan yatim, umur 6 tahun pun ditinggalkan oleh ibunya. Jadi Nabi 6 tahun yatim piatu, tak punya kakak, tak punya adik. Dipelihara oleh kakeknya Said Abdul Muttalib. Betapa sayangnya kakek kepada cucunya. Hanya sayang 2 tahun bersama kakeknya, kakek pun melepaskan napas terakhir. Dipelihara lagi oleh pamannya dengan kasih sayang, yaitu Abu Thalib. Nabi Muhammad anak yatim piatu, bukan mengemis meminta-minta, tapi Nabi Muhammad umur 8 tahun ra'al ghanam, menggembalakan kambing demi sesuap nasi di tengah-tengah terik matahari. Biri-biri digiringnya dengan kasih sayang. Biri-biri yang dekat pada dia dibelainya kepalanya dan badannya. Biri-biri yang sakit diobati oleh Nabi. Biri-biri yang bisa berjalan, terutama biri-biri yang kecil, dipangkunya dengan kasih sayang.
betapa hebatnya akhlak Rasulullah pun kepada hewan. Begitu pula Nabi Muhammad SAW 12 tahun diajar dagang ke Syria ke Syam. Yang dibawa oleh Nabi kekuatan mental yang tangguh. Dia jujur, dia benar, dia senyum yang manis, kata-katanya lembut, tidak membohong. Ini bagus harganya sekian, ini sudah jelek harganya sekian. Tidak ada kebohongan, sehingga Nabi menjadi orang as-siddiq yang jujur, akhirnya menjadi orang kaya. Wa wajadaka 'ailan fa'agna. Kami temui kaum Muhammad harta yang lemah, miskin, dengan sebab kamu kerja keras mengembalakan kambing dan menjadi tijarah, pedagang yang jujur, akhirnya menjadi orang kaya. Konon Nabi Muhammad nikah dengan Siti Khadijah itu mas kawinnya 20 unta. Sekarang kalau unta harganya 30 juta, berarti Nabi Muhammad mas kawinnya kepada Siti Khadijah 600 juta. Apabila kita pernah pergi ke Madinah, ada yang disebut Masjid Nabawi. Nabi datang ke Madinah bukan buat rumah tapi buat masjid. Maka yang ada mihrab, yang ada raudhah, dan yang ada makam Rasulullah, itulah tanah yang dibeli oleh Nabi. Oleh sebab itu wajar apabila majunya dakwah Nabi dan kesejahteraan hidup dibantu oleh ekonomi. Di dalam Al-Quran banyak sekali manusia disuruh ibadah pada Allah, tapi ibadah itu harus ditunjang dengan ekonomi. Oleh sebab itu, contoh dalam surat Aqimus Shalah, tegakkan oleh kamu sholat. Sebelum sholat ada apa? Ma la yatimul wajib illa bihi wajib. Jika sempurna kewajiban tanpa sarana sebagai alat, maka sarana hukumnya wajib. Salat wajib, sebelum salat wajib wudu dengan air bersih dan mensucikan. Air bersih itu adalah harta. Salat wajib, sebelum salat harus menutup aurat dengan pakaian yang bersih. Pakaian bersih adalah harta. Masjid adalah harta. Rumah pun tahajud adalah harta, termasuk sajadah pun adalah harta. Kemiskinan, kebodohan, kesengsaraan, kehinaan, jangan menyalahkan pada Allah. Mungkin hati yang miskin dengan iman, otak miskin dengan ilmu, diri miskin dengan ibadah dan bertakwa. Begitu pula tidak punya skill dan profesi dan gaul yang lemah, dia akan miskin. Tapi kalau hatinya dia kaya dengan iman yang mantap, otaknya cerdas, banyak ilmu, dia banyak ibadah pada Allah, takwa, dan begitu pula punya keahlian dalam bidangnya, terutama mencari rezeki, dan dia gaulnya bagus, relasinya banyak, dia menjadi orang kaya. Wa ma dzalamnahum walakin dzalamu anfusahum. Allah tidak akan menzalim seorang manusia dunia ini, karena sebenarnya mereka dolim diri sendiri. Kemiskinan adalah kemiskinan kita sendiri. Di dalam ajaran Islam banyak sekali mendorong manusia supaya berkekuatan ekonomi. 23 kali dalam Al-Quran, aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan oleh kamu sholat, tunaikan zakat. Sholat vertikal, ibadah madar yang khalis. Zakat adalah nilai sosial, membantu orang fakir miskin supaya jangan kelaparan. Konon orang miskin sengsara bisa bergeser merubah iman manusia, sehingga Nabi menyatakan kadal fakru ayyakuna kupro. Kada min af'alil muqarrabah, dekat sekali newer pisan apabila sudah miskin, hampa, tak punya harta, terpapa, maka bergeser iman, dijual, akhirnya keluar dari Islam masuk agama lain.
Sehingga Nabi sangat memperhatikan kelompok kecil. Yuhibbul fuqara wal masakin. Nabi Muhammad sangat cinta kepada orang-orang fakir dan miskin. Apabila kita punya harta, jangan disimpan di dunia saja, simpanlah untuk akhirat. Wa ma indakum yanfudu wa indallahi baq. Apa-apa yang ada dirimu, mobil, rumah, sawah, kebun, itu hancur akan ditinggalkan. Tetapi yang dititipkan di Allah dengan qardon hasanah untuk masjid, madrasah, pesantren, membela fakir miskin, itulah yang akan menjemput kita di akhirat. Dan orang yang sedekah ini di dunia 10 kali oleh Allah dibayar, di akhirat 700 kali. Oleh sebab itu orang-orang yang suka sedekah ini akan jadi ahli surga, tapi orang kaya yang pelit ahli neraka. Baik dalam kubur di akhirat nanti ada orang-orang kaya tapi pelit pedit, maka dia menangis terseduh-seduh. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas, ya Allah, apabila aku diperpanjang sebentar saja hidup di dunia, fa as-sadaqah, maka kami akan sedekah, wa aku minas sholihin, dan kami akan bersama-sama orang-orang yang saleh. Sayang dunia pun sudah hancur. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita dikuatkan iman, ditinggikan ilmu, banyak ibadah takwa, banyak kita melakukan amal soleh, punya profesi, gaulnya bagus, maslahat dunia dan akhirat. Wa qur rabbikfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi ajmain. Ya ayuhan nas ittaqullah ilal khairi qariba wa nisyari ba'ida, amin. Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum. Allahumma salimna min afati dunya wa azabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir umurana bidin wa dunya wal akhirah bi'azabika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa zidna ilman nafi'a warzuqna rizqan wasi'an halan thayyiba bila tabin wala masaqatin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.